Bang Tanya, aku bilang gitu. Hai guys. Hai. Kenalin aku Nanaji. Kali ini kita di podcast Ngobrol Aja Dulu bareng Vesaka. Ya, seperti yang kalian lihat aku nggak sendiri. Di sini sudah ada dua teman aku. Ada siapa? Ada Nisa. Terus ada juga yang nenek. April. Oke guys. April. Untuk backgroundnya kenalin aku Nana, salah satu pegawai manusia lulusan salah satu universitas swasta di Palembang. Aku ambil jurusan sistem informasi. Kalau Kanisa? Kalau aku background pendidikannya sama dari universitas swasta juga di kota kita di Palembang. Oh, swasta ya kemarin? Iya, Oke. swasta juga. Ambil jurusan apa kemarin? Ambil jurusan fisika. Fisika. Oke, sekarang kerja sebagai Admin dan host. backgroundnya berbeda sama kalian. Kalau yang di sebelah aku ada siapa? April. April. Pendidikannya yang terakhir itu di Universitas swasta di Solo ya. Kalian pasti nggak asik kan dengar kata Solo. Oh, Solo. Solo. Siap. Solo itu yang kalau misalnya kita sendirian ya. Iya. Solo ya, Iya. Berarti Single. sama-sama dari swasta semua ya? Iya ya, kita swasta Jadi semua. swasta. gitu. Yang di balik layar negeri semua guys. Oke guys ya. Jadi kita nih kebetulan udah pada kerja ya, udah kerja. Alhamdulillah udah. Udah ya. Nah, udah. Sudah dong. Sudah ya. Jadi kurang lebih kalian udah di dunia kerja dari tahun kapan nih? Kalau aku dari 2023-an. 2023-an baru masuk ke dunia kerja. Kalau aku dari tahun 2018 lah. 2018 itu berarti Jadi lulus SMA tuh ya langsung kuliah sambil kerja. Oke, sama. Kalau kan Nisa kemarin lulus ini ya. Lulus 2022. Dari 2022 tamat sampai 2023 itu masih kerja freelance Oh, aja freelance. sih. Banyak Juga ya di sini. baru. Iya, Gen Z ya. Iya. Oh ya, biasa ya, betul. Gen Z banyak Yang penting freelance. kerja aja dulu. Yang penting kerja aja dulu. Oke, siap. Nah, karena semuanya udah pada kerja ya, mungkin teman-teman yang nonton juga ada yang lagi nyari kerja atau peralihan dari kerja dan tidak kerja. Nah, menurut kalian nih kira-kira perlakuan orang untuk di dunia kerja antara yang cantik sama enggak tuh sama atau beda? Beda sih, beda. Beda banget. Semangat ya. Semangat. Beda banget. Emang Semangat pernah ya. ngerasain bedanya? Oh, pernah. 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 Kalau boleh tahu nih coba spill ke kita berdua, bedanya tuh apa? Karena kan aku udah kerja dari tahun 2018 ya. Dan itu aku sebagai barista di salah satu coffee shop lah ya. Nah, oh belum dong. Terus Berarti glow up ya. Iya bisa dikatakan gitu sih. Dulu oke, kita anggap dulu April jelek tapi Iya. jadi barista. Terus tapi gimana? Biasa kan barista itu kan udah good looking ya. Nah kemarin kok bisa keterima kerja sebagai barista? Kalau misalnya jelek nih. Nah itu aku juga heran banget sumpah. Oh, itu heran? Oh heran, soalnya apa ya, aku kan nggak ada basic sama sekali di dunia kopi gitu kan ya. Aku tuh kayak awalnya iseng-iseng aja gitu, kayak ngelamar, pokoknya semua aku apply lah. Oke. Sudah habis tuh dapat panggilan, interview lah aku. Ternyata keterima sudah. Aku dapat temen yang cantik banget, dia tuh seleb, tau dah. Oh seleb. Iya, seleb, dia tuh seleb, Heeh. septic. Itulah. Ya. Itu kan. Terus habis itu ya, kan di situ ceweknya cuma dua, aku sama dia. Nah, kan adalah kawan-kawan ownernya ini, dia tuh awalnya tuh kayak apa-apa tuh yang diajak ngobrol tuh kawan aku ini, walaupun aku nyelempit apa ya bahasanya. Nimbrung. Itu aku kayak nggak dianggap sama sekali, jadi kayak seolah-olah aku nggak ada di situ. Nah akhirnya sudah aku di situ bertahan hampir 1 tahunan lah, 1 tahun 2 tahun lah. Terus habis itu akhirnya aku resign. Kenapa? Nah resignnya tuh karena aku di situ tuh ngerasa kayak bukan karena masalah aku dibedain ya. Iya. Itu di nomor sekian lah. Oke, nomor sekian. Terus habis itu ya lama-lama kawan aku tuh ada
dia tuh bikin locker kayak cari freelance lah buat banjeli kawan aku yang libur beberapa hari. Akhirnya aku kan setelah beberapa bulan, hampir setengah tahun lah aku nggak ke situ kan, aku mampir ke situ. Nah aku ada locker itu, aku apply juga karena aku masih longgar lah, nggak ada kerjaan lain. Sudah habis itu aku masuk situ lagi, tahu nggak apa yang dikatain sama kawan ownernya itu? Bilang, loh ini April ya? Iya, aku bilang gitu kan. Terus kok beda banget? Terus tahu nggak? Akhirnya dia tuh kayak apa-apa dikit langsung kayak aku mau pesen banyak tapi yang nganterin April ya. Bilang kayak gitu. Kayak, oh ternyata memang kayak gini ya. Padahal itu ada posisinya itu ada kawan aku yang cantik itu. tadi. Iya, udah sama-sama nggak kerja di situ lah. Oke, itu udah ngerasain ya Iya, bedanya. Jadi bedanya sih. pas masih jelek sama sudah glow up ya. Oh, bener banget. Karena dulu kan aku kayak jamet gitu kan. Jamet. Pirang terus habis itu rambutnya bob gitu lah. Oke, itu udah ngerasain ya bedanya. Kan Nisa ada pernah ngerasain juga sebelum dan sesudah glow up gitu. Nggak glow up sih. Atau mungkin pengalaman dibandingin gitu. Lebih ke melihat juga lah ya. Ya namanya kalau orang yang lebih good looking tuh biasanya tuh lebih kayak di nomor satu kan gitu. Kan kayak kalau misal ada yang B aja, ada yang lebih good looking, itu pasti kalau dari secara acara pasti yang good looking itu pasti yang dijadikan wajah. Oh itu masa-masa sekolah ya? Jadikan wajah, itu kan kayak dia aja kayak gitu. Ya kita biasanya ya udah sih, jujur aja sih. Kayak terus kalau ada kesalahan kayak lebih dimaklumin ya. Iya, biasanya kayak gitu. Kita biasa kayak lebih sadar diri aja lah gitu. Jadi kita juga ikut memaklumin ya. Iya. Oke. Dunia keras. Dunia tuh keras, kecuali kalau lu cantik. Iya sih, bener banget sih itu. Cantik berduit. Sampai aku tuh rasanya pernah lihat di TikTok kalau misalnya kamu punya 100 masalah nih, dengan jadi cantik 50-nya tuh udah solve gitu. Bener atau enggak menurut kalian? Kalau itu bener sih. Yang cantik. Bukan karena aku ngerasa cantik ya. Cuma kayak emang sejauh ini selama aku mulai perawatan itu pasti kayak oh ternyata keuntungannya ini ya kayak gitulah. Oke, jadi itu real atau lebay nih sebenarnya beauty privilege itu sebenarnya ya menurut kamu aja gitu, atau kalau kalian mikirnya ya dipikir lagi apakah emang beneran ada beauty privilege atau kayak ya karena feeling kita aja sih gitu. Kalau itu menurut aku udah lebay sih. Kayak ya udahlah, walaupun aku kan pernah ngerasain jadi jelek ya. Kayak kawan-kawanku yang jelek terus nggak diajak ngobrol, pokoknya nggak dianggap gitu, aku langsung kayak kasihan karena aku pernah ngerasain lah. Pernah ngerasain, jadi kayak ya ayolah nggak usah yang namanya kayak membeda-bedakan diskriminasi sama orang jelek atau orang jelek. Maksudnya tuh sama bareng-bareng lah, nggak usah yang kayak membeda-bedakan. Ini disclaimer ya, bukan maksudnya jelek di sini jelek banget tuh bukan. Maksudnya yang kita biasa aja sama yang ada auran Syahrini-nya gitu. Kalau misalkan kita ada yang ini kurang, mungkin kan kita bisa kayak nyaranin, oh kamu pakai ini aja. I see. Pakai make upnya kurang lah, kita saranin aku ini ya, aku benerin ya apa gimana, atau pakaiannya, cara outfitnya gitu lah. Jangan langsung didiskriminasi ya. Saling support lah. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya beauty itu kan berarti kita sudah cantik atau menjadi cantik dengan memaksimalkan diri kita ya. Kalau misalnya pada saat ini kita itu enggak beauty, ya, gimana caranya biar kita tetap bisa survive di dunia yang kejam ini? Menurut aku sih Iya, ya, boleh, Kak Nisa. selain ya kalau kita ngerasa mungkin dari pengalaman April ya dia upgrade diri lah, upgrade diri. Terus kalaupun masih dari upgrade diri ya nggak yang terlalu signifikan, menopang. ya tidak terlalu menopang, ya mungkin boleh ambil dari sisi lain kayak mungkin upgrade skill terus juga ya pokoknya dari sisi lain lah, nggak selamanya dari segi beauty ya. Karena kan nggak semua pekerjaan harus mengutamakan kecantikan. Mungkin lebih ke kakak Aprilnya itu tuh lebih
karena kerjaan dia harus ketemu orang gitu. Bener-bener. Ya kalau misalnya programmer cantik nggak cantik ya terserah, penting Iya, websitenya bagus. Bener sih. Bener kan? Terus masih di depan layar aja, percuma. Tapi kalau misalnya cantik itu jadi nilai tambah Iya, ya. nilai cantik. tambah aja. Oke. Apalagi buat kita yang cewek-cewek ya, kayaknya tuh kalau masalah cantik tuh sangat sensitif ya. Oke. Dari segi apapun. Segi apapun ya, cantik Nggak cuma fisik, di cantik kerjaan, baju, or cantik apapun hati. itu, cantik hati. Oke, kalau dari April gimana? Kalau misalnya nggak cantik gimana tuh biar bisa survive? Kalau nggak cantik, yang menurut si Anisyah tadi ya. Ya menurut Anisyah tadi ya. Kalau apa namanya upgrade skill, karena itu menurut aku masih kurang. Karena apa ya? Dulu kan aku sebelum glow up itu aku udah upgrade skill aku, tapi tetap masih nggak dianggap lah kayak gitu. Udah upgrade perawatan, nah itu baru kelihatan banget. Terus Oke. yang ketiga itu kamu harus lebih kayak, ya itu termasuk skill juga sih, cara ngobrol, komunikasi dengan orang, terus soft skillnya ya. soft skillnya itu kan. Terus habis itu lebih kayak mengenal orang-orang yang mungkin ada di atas kita. Oh, jangan dihindarin ya, tapi Jangan dihindarin. dihadapin gitu. Jadi kita kan semisal biasanya kan kayak nggak mau kenal sama itu yang punya ini, nggak mau kayak gitu kan. Tapi kita harus ini deketi, biar apa? Biar kita tuh punya relasi, relasi network. dan kita punya dapat pengetahuan lah dari beliau ya gitu. Oke, ngomongin masalah relasi dan kenal orang, misalnya kenal owner ya. Iya. Apakah itu sama dengan orang dalam? Relasi. Ayo, apakah relasi itu orang dalam, teman-teman? What do you think Relasi dan orang dalam. about? Coba boleh. Menurut aku Orang dalam itu apa gitu? orang dalam. Ayo, ini kayak ujian. dalam sama relasi sebenarnya hampir-hampir mirip ya mungkin. Oke. Cuman lebih konteksnya aja. Mungkin relasi cara kita dapetinnya kayak kata April ya, April. Kata kayak April, kita dapetinnya tuh kita sendiri dari cara kita komunikasi, cara kita ngobrol sama orang yang lebih di atas kita. Nah, kita kenal baik jadi dapat relasi. Nah, untuk orang dalam mungkin lebih ini ya, lebih sensitif, kayak lebih dalam, lebih erat gitu hubungannya. Oke. Mungkin bisa jadi itu dari sisi keluarga gitu kan, atau orang terdekat. Jadi keduanya ini mirip-mirip, tapi sebenarnya menurut aku cara dapetinnya tuh ya beda. Oh beda, Iya. oke. Kalau dari orang dalam tuh berarti lewat kayak nepotisme gitu ya, diajakin masuk. iya. Oke. Katanya, ini mungkin teman-teman ada pengalaman ya dengan orang dalam. Katanya jadi masuk lewat jalur orang dalam itu enak, iya atau tidak? No sih. Pernah? Pernah ada pengalaman? Pernah ada sih temen. Oh teman. Jadi gimana kalau kamu nih POV ngelihat temen kamu gimana? Kalau aku POV-nya ngeliat temen yang masuk kerja lewat orang dalam itu ya kayak Enak kan? Hah? Enak kan? Kayak ngeliatnya tuh enak, tapi kan kita nggak tahu ya dia gimana. Kita tuh ngeliatnya kayak setiap ada kerjaan yang berat-berat mungkin ya, apalagi dia keluarganya gitu. Oh di luar job desk. Oh. Bener. Dia tuh kayak dikasih kerjaan tuh dikit, terus habis itu yang ringan-ringan. Sedangkan itu kan job desk dia. Terus habis itu kerjaan yang berat-berat dikasihnya ke orang lain, ke karyawan yang lain. Kayak apa sih? Kamu tuh malah memberatkan kerjaan orang lain gitu loh. Bikin malu sumpah. Oke, kalau misalnya Kak Nisa gimana pengalamannya? Enggak sih sebenarnya. Oh, pernah? Lebih pernah. Pernah, Ya. Nah, kalau masuk jalur ordal, ya emang dilihatnya enak kan? Kayak Iya, ya udah kan tinggal masuk. aja. Iya, bener. Udah, Mulus tinggal kan? masuk mulus, nggak Itu ini. ada interview nggak? Iya, Ada, tetap interview. ada. Masih Oh, ikutin, formalitasnya ada. Cuman mungkin ya, sebenarnya base experience aku tuh bukan yang bener-bener langsung kayak ini di sini nih ada lowongan, ayo ini di sini lamar Ngelamar kamu gitu. gitu. Enggak, itu bener-bener kayak aku waktu itu tuh udah mau resign, jadi tanya-tanya kan, ya udah
buat aja lamaran nanti titip katanya gitu kan. Oh, Udah, titip. iya, titip. Ya aku nggak ngerasa sih, nggak yang kayak nggak terlalu berekspektasi. Ya udah sih, kayaknya aku ditolong, kayak enggak gitu, karena